Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi. Hari ini Senin 10 Juli 2023 ya. Mengawali pagi hari ini, kita seperti biasa sebelum kita lakukan analisa untuk satu hari ke depan, kita coba untuk melakukan evaluasi, kita coba untuk melakukan koreksi dari yang sudah kita lakukan di hari sebelumnya, yakni hari Jumat tanggal berapa ya? 10 ya. Tanggal 7, sorry ya. Baik, di kesempatan sebelumnya kita sudah membuatkan satu pemetaannya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Selebihnya yang kemarin hari Jumat silahkan dilihat kembali di videonya, nanti akan sedikit banyak memahami yang kita sampaikan. Kemudian di NFP ya, di news jam 19.30 kita juga sudah sampaikan bagaimana potensinya, sekalipun potensinya kemarin kita sampaikan ada peluang untuk bergerak turun, tetapi ada batasan yang harus kita uji, yakni di levelnya, sehingga ketika di area levelnya tidak mampu menembus, maka berpotensi akan kembali naik hingga mendekati target berikutnya tentunya. Di hari Jumat kemarin satu posisi hanya tersentuh, yakni posisi buy, sell-nya sangat jauh, tidak tersentuh sama sekali, dengan satu posisi tersentuh di 1914 ya. Ada NFP kemarin, kemudian sudah kita sampaikan ketika ada sumbu yang cukup panjang, ketika ada harga yang sangat tinggi kemudian ditolak atau rejeksi, setidaknya ada penolakan di sana, tetapi akan kembali minimal di 2/3-nya. Ternyata setelah kembali hanya sedikit saja bergerak turun ya, mencoba menekan tapi gagal hingga di 1921 ya, kemudian kembali ditekan oleh bullish hingga target 2 tercapai dan menembus target 2 ya, mendekati level psikologis sebelah kirinya. Diingat, tidak cukup kita hanya mengandalkan breakout dari level dekatnya, tetapi ada range yang harus kita perhatikan, ada batasan yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan untuk nanti berpeluang akan kembali memantul. Itu yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan di hari Jumat kemarin maksimum semuanya profitnya, baik di news NFP maupun di kondisi normal, karena tidak ada perlawanan yang signifikan dari seller, semuanya didominasi oleh buyer ya. Kita lanjut untuk satu hari ke depan. Kita akan lanjut untuk satu hari ke depan bagaimana potensinya, kemudian nanti kita tempatkan ya di mana titik entry yang potensial. Dari hari Jumat kemarin yang bullishnya cukup signifikan, minimal sudah mulai ada pertanda baik akan kembalinya kekuatan emas ya, setelah sempat jatuh di hari Kamis ya hingga 1902. Diperkirakan hari ini masih akan berpotensi lanjut naik ya, sekalipun kita akan uji di area koreksinya. Di mana di area koreksinya kita akan uji setidaknya di area di sini. Ini ada levelnya, kemudian sampai di kira-kira di sini ya. Kita akan perkirakan area uji itu berada di 1919 hingga 19 hingga di 1909 ya, 1909. Kita akan perkirakan di area ini nanti akan mulai kembali memantul ya.
bisa jadi tidak sampai menyentuh di situ, akan kembali memantul naik. Pergerakan turun bersifat koreksi, kita bisa menguji dengan area retracement yang terdekat, kemudian baru nanti kita akan lihat setelah di area retracement itu apakah ada kemampuan untuk menembus atau bahkan ada tanda-tanda akan berbalik. Kita menempatkan posisi selnya agak ke bawah ya. Kita menempatkan posisi sel di cukup berdekatan ya. Oke, mengingat hari ini baru awal pekan, kita ambil yang lebih dekat saja. Nanti kita akan ambil yang tidak terlalu jauh dengan target yang tidak terlalu banyak juga ya, karena hari Senin biasanya tidak terlalu signifikan ya. Ini kita menempatkan posisi sell di 1921.0. Nanti kita akan perkirakan hingga sampai di ini ya, kita akan perkirakan hingga di 1914 atau sekitar 500 ya, bahkan 600 sampai ya. Kita akan perkirakan di 1914, targetnya kita sampai di 1914 poin sekian. Kemudian berikutnya ketika dia masih kuat, kita akan kembali menempatkan target ini hingga di 1906. Target berikutnya kita tempatkan di 1906. Di area target ini nanti bisa menjadi supportnya ketika dia betul-betul berat untuk menembusnya, dan tentu sudah mulai ada tanda-tanda reversal itu muncul. Kemudian kita juga sudah melihat konfirmasinya, sehingga di area ini nanti diusahakan kita lebih berhati-hati. Sebelum target pun kalau sudah mendekati, kita bisa mengantisipasi dengan mengambil posisi close duluan, baru nanti kita lihat dinamika selanjutnya. Setelah nanti di area itu ada petunjuk lebih lanjut, apakah break atau sebaliknya dia akan memantul. Sementara di titik terendah kita akan menempatkan di 1897. Ini cukup jauh ya. Kita akan tempatkan dulu untuk di area jenuhnya di 1900 ya. Melihat dari historinya cukup berat untuk di 18 di bawah 1900, karena itu kita menempatkan yang lebih realistis dulu di 1900. Sementara posisi yang di atas kita menempatkan buy-nya yang di atas juga banyak sekali rejeksi, sehingga lebih harus berhati-hati ya. Yang paling penting kita sudah mempersiapkan antisipasinya ya. Kita tidak usah takut akan entry kita salah, karena yang paling penting dalam trading kita sudah siap dengan resikonya, kita sudah mengantisipasi semuanya, dan kita sudah mengukur batasan sejauh berapa yang harus kita close di sana, sejauh berapa jarak yang harus kita tutup di sana nantinya.
sehingga tidak menyebabkan ketahanan kita makin anjlok, makin buruk, dan nanti kita akan cukup berat untuk memotongnya. Ya, di awal kita nanti bisa meresikokan, ya, resikonya harus sudah kita sepakati di awal. Sekalipun menyentuh kemudian berbalik, itu resiko yang harus kita sudah siapkan. Baiknya kita tempatkan di 1929 dengan menempatkan targetnya di kisaran 1935. Ini kita tempatkan target yang pertama 1935 poin sekian. Sementara area jenuh kita akan menempatkan di 1941. Kita akan coba lihat satu hari sebelumnya atau yang paling tinggi di 3000 sekian. 3000 itu cukup jauh, sehingga kita menempatkan yang terdekat, yang potensial dan realistis di sini saja. Untuk ini target dulu ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1941. Target yang kedua kita menempatkan di 1941, sementara titik jenuhnya kita tempatkan di angka 1948 ya. Kalau kita mengambil satu range yang hari sebelumnya, ini tentu sangat realistis sekali ya, dan potensinya masih ada. Kita akan nanti melihat ketika bergerak kuat ke atas, kita akan uji di 1948 ya. 1948 ini sebagai area uji di puncak, di area puncak tertingginya ya. Di area ini nanti kita akan amati sekali lagi dari sisi candlesticknya, dari sisi karakter yang terakhirnya, yang terbarunya, kemudian dari sisi strukturnya seperti apa, apakah satu tren atau bergerak dua arah ya, mungkin naik kemudian turun lagi yang kekuatannya hampir sama, maka tentu nanti menjadi pertimbangan kita. Ketika satu arah menembus juga terlalu tinggi, maka kita juga harus perhatikan di area jenuh ini, hati-hati mengambil posisi buy di puncaknya karena berpeluang akan memantul. Sekalipun breakout yang cukup tebal ya, kita tidak usah terlalu berspekulasi terlalu jauh, mengingat yang kita gunakan adalah trading harian, bukan swing yang nanti bisa berhari-hari. Silakan nanti dipertimbangkan sesuai dengan tipe trading masing-masing. Kalau itu memang pilihannya untuk menjadi swing trading, silakan nanti diputuskan ya. Jangan dicampur antara harian dengan swing ya. Yang ada nanti kalau dicampur dan mengambang, tidak mengambil keputusan dan tidak mengambil resiko. Ya maunya kita untung, karena begitu rugi sudah jauh, bergerak cukup jauh, kita hanya berharap nanti akan kembali. Dalam trading harus sudah dipastikan kalau iya, kalau tidak. Batasannya berapa, kalau sudah masuk dalam batasan, resiko sudah kita harus ambil. Sehingga betul-betul ada ketenangan di sana, ada struktur yang kita nanti akan ikuti secara terus-menerus, menjadikan itu jadi bagian dari sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan update, kita akan ikuti perkembangannya ketika ada dinamika harga yang signifikan, ketika ada perubahan yang signifikan yang bisa mempengaruhi dari struktur yang ada, yang bisa mempengaruhi dari pola yang terbentuk. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan maksimum hari ini, profit maksimum sampai selesai di hari esok. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.